Bapak dan Ibu rahimakumullah, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang bagaimana silsilah nasab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita tunjukkan bahwa beliau berasal dari nasab yang terhormat, bahkan tersambung sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan yang baik. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi bangsa Arab yang ketika itu mereka sangat menjunjung tinggi, sangat menjunjung tinggi posisi nasab seseorang untuk menolak dakwah beliau. Karena beliau berasal dari nasab pilihan. Makanya kata beliau alaihi salatu wassalam, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihku dari atau telah memilih Bani Kinanah dari anak keturunannya Ismail, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy dari keturunannya Kinanah. Lalu dari Quraisy Allah Subhanahu wa taala memilihkan Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilihku dari Bani Hashim. Semuanya adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan lanjutkan Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Pembahasan kita kali ini adalah berkenaan dengan peristiwa penyerbuan pasukan gajah ke kota Makkah. Kenapa ini juga dibahas dalam Sirah An-Nabawiyah? Karena di tahun yang sama, tidak lama setelah peristiwa ini terjadi, Rasulullah SAW dilahirkan. Makanya yang sering kita hafal, Rasulullah itu lahirnya di tahun apa? Tahun gajah, ya. Makanya ada hubungannya dengan peristiwa penyerbuan pasukan bergajah ke kota Makkah. Baik, kita akan bacakan penjelasan Profesor Dr. Zaid Al-Zaid dalam kitab Fikih Sirah. Beliau mengatakan, fi ahdi Abdul Muttalib bin Hashim jiddin Nabi sallallahu alaihi wasallam waqa'at hadithatul fil allati tazamanat ma'al am alladhi wulida fihi Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, di masanya Abdul Muttalib bin Hashim, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi peristiwa pasukan bergajah yang satu waktu atau satu tahun, berlangsung satu tahun, sama tahunnya dengan tahun dilahirkannya Rasul Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa khulasatul kisah anna Abrahah al-Habashi naiba malikil Habasyah fil Yaman lamma ra'a al-Arab tatawafada alal baiti fi Makkah tahajjuna kulla am bana kanisatan kabiratan bi San'a wa wasmuha al-Qulaish wa arada an yusarrifa al-Arab ila al-hajj ilaiha badalan min baitil haram bi Makkah. Ya, ringkasan ceritanya bahwa ada seorang yang bernama Abrahah. Abrahah ini dia berasal dari negeri Habasyah. Habasyah itu sekarang wilayahnya Habasyah itu mencakup Ethiopia dan Eritrea. Jadi dia tidak berada di Jazirah Arabiah, ya Bapak dan Ibu, tapi berada di benua Afrika. Ya. 20 tahun yang lalu atau lebih, 25 tahun yang lalu waktu saya masih kecil, waktu TK itu, setiap hari di TVRI itu di acara Dunia Dalam Berita ada berita tentang Ethiopia. Masih ingat nggak, Bapak? Ya. Kenapa? Karena waktu itu ada peristiwa perang saudara di sana sampai terjadi kelaparan. Ya, ditunjukkan bayi-bayi yang masih kurus, anak-anak yang kurus kerontang, nggak dapat makanan. Makanya dulu orang tua kami itu biar kami semangat makan, tuh kamu kalau nggak makan kayak
anak-anak Ethiopia. Akhirnya malah seneng makan, kebablasan. Nah itu Ethiopia. Ethiopia dulu namanya Habasyah, negeri Habasyah. Ya. Dan Habasyah ini adalah negeri Nasrani. Jadi mereka bukan suku barbar ya, yang seperti yang digambarkan oleh sebagian orang. Keliru ya. Saya pernah lihat cuplikan film tentang Nabi Muhammad. Kemudian digambarkan bahwa negeri Habasyah itu seperti negeri Afrika yang masih makan daging manusia, barbar. Enggak, mereka ini sudah punya peradaban. Bahkan mereka adalah negeri yang beragama Nasrani. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kelak di kemudian hari memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa? Karena negeri Habasyah itu diperintah oleh seorang raja Nasrani yang demikian adil, ya, namanya An-Najasyi. Berarti negeri Ethiopia atau negeri Habasyah ketika itu adalah negeri yang berperadaban, bukan negeri barbar yang jauh dari peradaban. Nah, maka ketika itu ada seorang yang bernama Abraha al-Habasyi. Dia adalah wakil dari raja Habasyah di negeri Yaman. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada orang Habasyah ya berkuasa di negeri Yaman? Ada yang tahu nggak, Pak? Kenapa kok ada orang Ethiopia jadi wakilnya Raja Habasyah di negeri Yaman? Yaman itu kan terletak di bagian selatan Jazirah Arabiyah. Sementara Habasyah itu di benua Afrika. Mereka kalau mau ke Yaman, mereka harus menyeberangi Laut Merah. Nah, kenapa ketika itu Yaman berada di bawah kekuasaan negeri Habasyah atau kerajaan Habasyah? Ada yang bisa cerita nggak, Pak? Taklukan, ditaklukkan. Benar, Bapak. Masya Allah. Bismillah. Pada masa itu Yaman, betul Pak, ya, merupakan wilayah taklukan Habasyah. Dan ini ada hubungannya dengan cerita Ashabul Ukhdud. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membaca surat Al-Buruj, ya, qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid, ya, dan seterusnya. Qutila ashabul ukhdud, ya, celakalah ya ashabul ukhdud. Ini orang-orang yang melakukan siksaan dengan menggali parit. Jadi dulu ceritanya, ya, negeri Yaman itu dikuasai oleh seorang raja Yahudi yang bernama Yusuf Dzunnuwas. Yosef, ya, Yosef Dzunnuwas. Orang Arab manggilnya Yusuf Dzunnuwas. Nah, raja ini sangatlah zalim. Ketika ada sebagian orang-orang Yaman yang dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, dia nggak suka. Kemudian dia memerintahkan orang-orang yang sudah beriman dengan Nabi Isa alaihissalam ini untuk keluar dari agama mereka. Lantas digalilah, ya, dia menggali sebuah parit yang sangat besar, kemudian diisi dengan kayu bakar, lalu dinyalakanlah api yang menyala-nyala. Kemudian apa? Orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa ini diberikan pilihan. Apakah kalian akan meninggalkan agama kalian, atau kalau kalian tidak mau, maka kalian akan dimasukkan ke dalam parit, ya, yang di dalamnya ada api yang menyala-nyala. Maka mulailah mereka mempertahankan keimanan mereka. Mayoritasnya mempertahankan keimanan mereka sampai dihabisi oleh raja zalim yang bernama Dzunnuwas, ya. Nah, kemudian ada ternyata di antara, ya, di antara orang-orang Yaman ini, orang-orang Nasrani Yaman, yang dia kemudian apa? Melarikan diri menuju negeri Romawi, menuju negeri Syam. Ketika itu negeri Syam, ya, berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi, dan mereka memiliki akidah yang sama, sama-sama beriman kepada Nabi Isa alaihissalam.
Lalu dia pun melapor ya kepada Raja Hirokla. Wahai Hirokla, atau siapapun yang menjadi raja ketika itu, wahai Kaisar, kami berada dalam keadaan yang terdolimi di negeri Yaman. Kami diminta, ya, kami diperintahkan untuk meninggalkan keimanan kami. Maka tolonglah kami dibantai. Maka kemudian Kaisar Romawi, Kaisar Romawi pun berkonsultasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah kita sebagai bangsa Romawi akan pergi ke negeri Yaman untuk menghukum, atau apa yang harus kita lakukan? Nah, masalah muncul, ya. Romawi itu berada di negeri Syam, jauh sekali dari negeri Yaman. Negeri Syam itu sekarang yang menjadi Lebanon, kemudian Palestina, Suriah, ya. Ini negeri Yaman. Jordania, ini negeri Yaman. Ini negeri Syam. Adapun Yaman, ya udah, Yaman sekarang kota Son'a dan ada apa yang ada di bagian selatan Jazirah Al-Arabiyah. Maka jauh. Lantas apa yang mereka putuskan? Mereka memutuskan untuk meminta bantuan sekutu mereka. Ya, sekutu mereka yang terdekat dengan negeri Yaman yang sama-sama beragama Nasrani adalah negeri Habasyah. Maka Kaisar Romawi pun mengirimkan surat kepada An-Najasyi, penguasa negeri Habasyah. Ini saudara-saudara kita sesama Nasrani didolimi oleh orang-orang Yahudi negeri Yaman. Maka bantulah mereka, kirimkanlah bala bantuan ke sana dan hukumlah Raja Dzunnuwas yang telah melakukan kezaliman. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Habasyah? Dia pun mengirimkan, ya, pasukannya untuk menguasai negeri Yaman. Maka mereka pun berangkat dari negeri Habasyah dan berhasil menaklukkan Raja Yahudi, yakni Yusuf Dzunnuwas, sehingga Yaman pun berada di bawah kekuasaan negeri Habasyah. Jadi itu ceritanya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kenapa Yaman bisa berada di bawah kekuasaan negeri Habasyah. Awalnya dari peristiwa pembantaian orang-orang Nasrani oleh Raja Yaman. Nah, permasalahan muncul ketika negeri Yaman ini sudah berhasil dikuasai, ya, berhasil dikuasai oleh orang-orang Habasyah. Pemimpin-pemimpin atau panglima-panglima yang dikirim oleh Raja Habasyah, mereka berebut kekuasaan. Siapa yang mau jadi gubernur jenderalnya yang menguasai negeri Yaman? Karena yang dikirimkan itu beberapa orang panglima. Maka di antara mereka saling bunuh. Dan yang keluar menjadi pemenang adalah Abrohah. Ya, ketika itu dalam perebutan kekuasaan tersebut, ya, kupingnya hidungnya Abrohah itu terpotong. Makanya Abrohah digelari sebagai Abrohah Al-Ashram. Artinya Abrohah yang kupingnya terputus. Ya, akhirnya dia pun menjadi gubernur Yaman, ya. Nah, ternyata karena terjadi perebutan kekuasaan di negeri Yaman, Raja Najasyi, raja negeri Habasyah, marah kepada Abrohah. Ini semua yang saya ceritakan ini, Bapak dan Ibu bisa cek dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, untuk surat Al-Fil. Tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika beliau membahas surat Al-Fil, beliau cerita kenapa sih kok ada orang Habasyah di negeri Yaman. Maka kembali kepada kisahnya Abrohah, ya, Raja Ethiopia itu marah. Kenapa? Karena mereka berebut kekuasaan. Nah, Abrohah ini, ya, beliau adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa Raja Najasyi ini adalah seorang raja yang saleh, seorang Kristiani yang taat. Maka bagaimana agar Raja An-Najasyi ini tidak memarahi dia kirim surat kepada sang raja. Ya, wahai Raja Najasyi, ya, untuk kamu saya akan bangunkan gereja yang indah di ibu kota Yaman, yaitu di kota Son'a. Maka dia pun membangun gereja yang sangat indah di negeri Yaman, tepatnya di ibu kota Son'a. Dikumpulkan semua batu-batu berharga, zamrud, ya, kemudian intan permata dikumpulkan.
untuk menghiasi dinding gereja tersebut. Maka terbangunlah gereja tersebut dan diberi nama sebagai gereja Al-Qulaish. Apa Bapak dan Ibu? Al-Qulaish. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kenapa dia disebut sebagai gereja Al-Qulaish. Al-Qulaish itu dari kata Qolansuah. Qolansuah itu peci. Siapa yang bisa menggatukkan? Kenapa kok gereja bagus namanya kok dikaitkan dengan peci? Apakah bentuknya seperti peci? Ataukah ada yang nyumbang peci untuk bangun gereja? Ayo kira-kira gimana Pak? Hubungannya sama peci Pak? Hubungannya sama peci? Belum nyambung. Melihat ke atas, ya benar. Jadi orang ketika saking megahnya gereja tersebut, orang kalau melihat gereja itu harus mendongak sampai kemudian Qolansuahnya jatuh, maka disebut gereja Al-Qulaish. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tapi wallahu taala alam, ya. Saya sendiri melihat Al-Qulaish ini kemungkinan besarnya bukan dari kata Qolansuah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Tapi Al-Qulaish ini berasal dari bahasa Greek, bahasa Yunani. Jadi ketika Injil itu disebarluaskan pertama kali itu bukan dari bahasa aslinya. Jadi bukan dari bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini pecahan dari bahasa Ibrani. Jadi Injil itu diturunkan dalam bahasa Suryani, bahasanya orang-orang Ibrani yang berada di negeri Syam. Tapi kemudian pertama kali didakwahkan kepada orang-orang Romawi yang mereka itu berbahasa dengan bahasa Greek, bahasa Yunani. Nah, gereja dalam bahasa Greek itu ekklesia. Ya. Orang-orang Yunani itu menyebut gereja dengan ekklesia. Maka dari kata ekklesia inilah muncul Al-Qulaish. Artinya ya gereja. Makanya disebut apa? Gereja. Ekklesia Al-Qulaish. Wallahu taala alam, ini teori yang kuat sekali keterkaitannya karena memang bahasa Yunani itu sangat berhubungan sekali dengan peradaban Kristen di awal-awal. Karena pertama kali yang menerima dakwah itu adalah seorang raja Romawi yang bernama Konstantinopel. Maka mereka inilah yang pertama kali mengembangkan agama Nasrani. Berbeda dengan Islam yang memang disebarkan dalam bahasa Arab, tulisan Arab. Maka kita lihat ya, yang menggunakan abjad Arab itu mulai dari Spanyol sampai ke India. Itu abjadnya abjad Arab. Orang-orang Pakistan bahasanya bahasa Urdu, tapi abjadnya abjad Arab. Kemudian orang-orang Iran, bahasa mereka bahasa Persia, abjadnya abjad Arab. Bahkan orang-orang di Indonesia ketika masuk Islam, mereka pun bahasanya mungkin bahasa Jawa, mungkin bahasa Melayu, tapi abjad yang dipergunakan adalah abjad Arab. Sampai tahun 1952, itu pengumuman yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan Indonesia, itu masih dikeluarkan dengan menggunakan aksara Arab, Arab Pegon. Nah, tapi kemudian sudah mulai dihapuskan, digantikan dengan ABCD. Makanya kalau orang yang baru bisa membaca, itu dikatakan dia membacanya terbata-bata. Kenapa? Karena baru bisa abata. Maka bacanya apa? Terbata-bata, bukan ABC, enggak. Kenapa? Karena memang dulu nenek moyang kita setelah masuknya Islam, mereka belajar bacanya adalah alif, ba, ta. Makanya muncul istilah terbata-bata. Ya. Nah, kembali ke tadi ya, bahwa wallahu ta'ala yang mungkin yang lebih mendekati kenapa gereja tersebut disebut sebagai Al-Qulaish, ya, karena diambil dari bahasa Greek, bahasa Yunani, ya, eklesia yang bermakna gereja. Nah, eklesia ini memiliki makna yang sama dengan kanisah, juga memiliki makna yang sama dengan Knesset. Knesset itu parlemennya orang Yahudi, itu Knesset, artinya tempat berkumpul, tempat orang berkumpul beribadah. Makanya parlemennya Israel itu namanya Knesset, sama dengan kata kanisah, sama dengan kata eklesia.
yang artinya adalah tempat untuk berkumpul. Baik. Maka kemudian Abrahah ya, dia melihat ada orang-orang Arab, mereka ke Ka'bah ya, maka dia berupaya untuk memalingkan orang-orang Arab ya agar berhaji ke gereja yang dia bangun tadi, gereja Al-Qulaisy. Ya, badalan minal Baitul Haram di Makkah, sebagai ganti dari Baitul Haram di Makkah. Fasami bidzalika rajulun min Bani Kinanah fasara ilaiha. Maka apa yang direncanakan oleh Abrahah tadi, kalau dia bangun gereja itu nggak jadi masalah, orang-orang tidak mempermasalahkan. Tapi masalahnya apa? Dia ingin mengalihkan hajinya orang-orang Arab yang sebelumnya ke Baitullah Al-Haram ke gereja Al-Qulaisy. Ini merupakan penghinaan yang sangat besar kepada orang-orang Arab. Ya, kita punya rumah, kenapa harus berpindah ke gereja yang kau bangun? Maka kemudian berita keinginan dari Abrahah ini didengar oleh seorang laki-laki dari kalangan Bani Kinanah. Maka dia pun kemudian berjalan menuju gereja tersebut, wa dakhalaha lailan wa latakha ya judranaha bil adharah. Maka kemudian suatu malam dia pun membuang kotoran, kemudian kotoran tersebut ya dia oleskan ke dinding-dinding gereja Al-Qulaisy sebagai bentuk penghinaan kepada Abrahah. Oh, ini yang mau kamu jadikan rumah pengganti Ka'bah nih, kata dia. Ya, dia buang kotoran, kemudian kotorannya dia oleskan ke dinding-dinding gereja yang dibangun oleh Abrahah. Kira-kira kalau jadi Abrahah, Bapak marah nggak, Pak? Marah sekali ya. Udah bangun bangunan bagus banget ya, tiba-tiba dilecehkan seperti itu. Maka wajar. Falamma alima Abrahah bidzalika ghadib. Maka ketika mengetahui bahwa ada orang Arab yang melakukan pelecehan terhadap gereja yang dia bangunkan, Abrahah pun merasa murka. Wa qarrara an yuhlimal Ka'bah, dan dia pun berniat ya untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, akhirnya apa? Ya udah sekalian ya, biar semuanya pindah ke sini, kita hancurkan Ka'bah. Wasara binafsihi yakudu jaishan adadahu sittuna alfin jundiyin wa kana fi jaishihi adadun minal filah. Maka dia pun berjalan bersama pasukannya, dia sendiri yang memimpin pasukannya. Ketika itu ya pasukannya berjumlah sittuna alfi jundiyin, ya 60.000 pasukan, jumlah yang sangat besar. 60.000 pasukan, mereka berjalan dari kota Son'a menuju Makkah. Dan ketika itu kana fi jaishihi adadun minal filah, dan di antara pasukannya ada sekelompok gajah. Ya, tapi bukan artinya gajah itu banyak ya. Sebagian orang salah juga ya, terutama tukang bikin film ya. Digambarkan gajah itu banyak sekali yang diajak oleh Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Padahal cuma beberapa ekor saja. Jadi kenapa Ka'bah itu gajah-gajah itu dibawa oleh Abrahah, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Ya, jadi Abrahah itu ingin membuat adegan yang dramatis. Jadi ini Ka'bah nih ya, Ka'bah. Rencananya Abrahah, tiang-tiang pondasi Ka'bah ini akan diikat, kemudian talinya diikatkan ke gajah. Jadi setiap sudut itu ada gajahnya. Kemudian dihentak dengan satu hentakan. Ayo jalan. Maka yang ini jalan ke sini, ini jalan sini, ini jalan ke sini, ini jalan sini, sehingga ambruklah Ka'bah tadi dengan satu hentakan. Itu rencananya Abrahah. Ya, dan itu tidak membutuhkan banyak gajah, ya. Tidak membutuhkan banyak gajah, ya. Cuma 4 saja cukup untuk menarik pondasi Ka'bah, ya. Jadi keliru bagi yang menggambarkan bahwa banyak sekali gajah yang dibawa oleh pasukan Abrahah. Ya. Maka kemudian sampailah Abrahah ini, singkat cerita beliau sampai ke sebuah tempat yang bernama Maghmash. Ya, Al-Maghmash ini adalah tempat yang terletak di dekat padang Arafah. Ya, tempatnya jamaah haji wukuf. Makanya di kemudian hari di masa Nabi SAW
ketika beliau ingin melakukan umrah, beliau bawa onta beliau yang bernama Qaswa. Maka kemudian Qaswa ini ternyata berhenti di satu tempat, nggak mau diajak jalan. Ya, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ini untamu mogok. Ya, untanya panjenengan mogok. Kata Rasulullah, enggak, dia nggak mogok. Ini bukan kebiasaannya Qaswa mogok ya. Tapi ada sesuatu yang mencegah. Apa yang mencegah Qaswa untuk berjalan? Yaitu apa yang dahulu mencegah pasukan gajah dari masuk ke kota Makkah. Mereka tertahan di sana. Maka hal yang sama terjadi pada Qaswa. Ayo kita cari jalan yang lain, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kemudian setelah sampai di sana, ini singkat cerita ya, karena ceritanya itu sebenarnya panjang. Jadi selama Abrahah itu melakukan perjalanan menuju kota Makkah, bangsa Arab itu tidak tinggal diam. Mereka berupaya untuk melakukan serangan kepada pasukan gajah agar mereka tidak menyerang kota Makkah. Tapi semua serangan-serangan tersebut digagalkan oleh Abrahah. Kenapa? Karena bangsa Arab terpecah belah. Ya, mereka lebih mementingkan ya kefanatikan suku mereka. Jadi yang nyerang suku fulan, suku yang lain nggak ikut. Nanti yang nyerang suku yang lain, yang ini nggak ikut. Tidak ada persatuan di antara mereka. Sehingga dengan mudah dihancurkan oleh pasukannya Abrahah. Ya, maka benar apa yang dikatakan oleh pepatah, bersatu kita teguh, apa? Bersatu kita teguh ya. Bercerai kita bukan nikah lagi, Pak. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Oh, nikah lagi. Ya, kita runtuh. Makanya bangsa Arab mereka berupaya untuk mencegah Abrahah ini untuk berjalan menuju kota Makkah. Tapi apa? Karena itu tadi kekuatan mereka terpecah belah ya, adanya fanatisme kesukuan di antara mereka, maka dengan mudah kekuatan mereka dilumat oleh pasukannya Abrahah. Singkat kata, sampailah pasukan Abrahah mendekati kota Makkah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka merampas ya hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy tentunya mereka punya hewan-hewan ternak, tapi hewan ternaknya tidak mungkin digembalakan di tengah kota. Sehingga apa yang mereka lakukan? Hewan ternaknya digembalakan di pinggiran-pinggiran kota Makkah. Maka kemudian diambillah hewan-hewan ternak tersebut oleh pasukannya Abrahah. Kemudian minha mi'ata ba'irin li Abdul Muttalib. Dan di antara hewan ternak tersebut ada 200 ekor unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dirampas oleh pasukannya Abrahah. Faja'a Abdul Muttalib wa kana sayyidu Quraisy wa kana sayyida Quraisy. Maka datanglah Abdul Muttalib menghadap kepada Abrahah. Dan ketika itu Abdul Muttalib dia adalah pemimpinnya Quraisy. Ibaratnya wali kotanya Makkah itu adalah Abdul Muttalib, kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qabala Abrahah. Kemudian dia berhadapan dengan Abrahah. Falamma ra'ahu Abrahah ajallahu wa akramahu. Maka ketika Abrahah melihat Abdul Muttalib, ya, dia sangat menghormati dan memuliakan Abdul Muttalib. Karena memang Abdul Muttalib ini adalah pemimpinnya bangsa Arab. Beliau dikenal dengan posturnya yang tinggi dan gagah. Maka Abrahah langsung menaruh hormat begitu melihat datangnya Abdul Muttalib. Ya, sosok yang sangat berwibawa. Ya. Dan memang seperti itu. Saya dulu pernah tinggal di Yaman, pernah bertemu beberapa kali dengan para kepala suku di Yaman. Jadi Yaman itu masih kuat sekali ikatan kesukuannya, sama seperti masyarakat Arab zaman dahulu. Ya, jadi kadang mereka datang ke pondok pesantren kita, tempat kita belajar, ke Darul Hadis Syiher, untuk bertanya kepada Syekh tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kabilah mereka. Orang-orangnya biasanya udah tua, jenggotnya putih, tapi gagah-gagah, Pak. Ya. Orang-orang di kampung itu mereka nggak, mohon maaf ya, nggak gemuk-gemuk tuh nggak, tapi badannya itu walaupun sudah tua gagah.
Kemudian duduk sama Syekh. Ya kita lihat ya orang Badui, mereka bukan tampil rapi seperti itu ya, kancingnya kebuka ya, kemudian surbannya asal-asalan, kemudian bertanya kepada Syekh ya. Yang saya masih ingat itu ketika konsultasi sama Syekh, tiba-tiba HP-nya itu bunyi, Pak. Zaman itu HP masih poliponik, bukan Android zaman sekarang. Kemudian yang keluar tuh musik disco, Pak. Deng deng deng. Padahal ini seorang Syekh ya. Ternyata apa? Beliau itu gak bisa ngubah ringtone-nya. Orang Badui ya, orang kampung. Ya, jadi pegang HP itu saja mungkin nggak tahu siapa yang ngasih ya. Kemudian loh ini kok kepala suku tapi kok ringtone-nya kayak musik dangdut gitu ya. Akhirnya ditegur sama Syekh. Kenapa kok musik HP-mu kok deringnya musik, kata Syekh. Ini saya nggak bisa otak-atik dari beli itu ya seperti ini katanya. Kemudian sama Syekh Abdullah guru kami diubah-ubah. Akhirnya diubah menjadi nada dering biasa ya. Tapi memang seperti itu. Nah, Abrahah ketika itu melihat sosok Abdul Muthalib yang penuh wibawa, maka dia pun takjub dan sangat memuliakan ya Abdul Muthalib. Tapi kemudian pandangannya tadi yang begitu memuliakan ya Abdul Muthalib berubah 180 derajat karena satu pertanyaan. Apa pertanyaan itu? Abrahah bertanya kepada Abdul Muthalib, "Ma hajatuk?" Ada perlu apa kamu datang menghadap? Inilah pertanyaan yang mengubah pandangan Abrahah terhadap Abdul Muthalib. Qala hajati an yaruddal maliku alayya mi'atai ba'irin allati akhadaha. Ya. Keinginanku atau hajatku ke sini, aku ingin meminta paduka untuk mengembalikan 200 ekor untaku yang dirampas. Jadi datang itu hanya untuk urusan unta. Yang ada di benaknya Abrahah, ini pemimpin yang sangat agung, dia pasti akan memintaku untuk membatalkan rencanaku menghancurkan Ka'bah. Ya, dia pasti akan melobi aku bagaimana kita tarik ulur antara penghancuran Ka'bah. Jadi berdiplomasi. Tapi ternyata ya Abdul Muthalib datang cuma pengen minta unta ya. Berarti gimana coba? Kita jadi Abrahah juga akan berpikiran hal yang sama. Ini orang katanya pemimpin yang berwibawa tapi urusannya cuma mau unta ya. Pasti kita akan berpikir seperti itu. Maka Abrahah mengatakan ya, qad kuntu a'jabtani hina ra'aituka thumma zahattu fik ya hina ma kallamtani. Wahai Abdul Muthalib, tentunya beliau berbicara dengan penerjemah ya, karena Abrahah nggak bisa bahasa Arab. Ya, Abrahah mengatakan, ya awal kali berjumpa saya sangat kagum kepada Anda, ya. Tapi ketika engkau meminta unta-unta tersebut, langsung jatuh di bawah Anda di hadapanku, kata dia. Ya, atakallamani fi mi'atai ba'ir wa tatruka baitan ya huwa dinuka wa dinu abaik qad ji'ta. Ya, qad ji'tu lihadmihi la tukallimini wa tukallimani fihi. Apakah engkau sekarang datang hanya untuk berbicara soal 200 ekor unta dan engkau meninggalkan rumah ibadahmu yang mana ini menjadi pokok agamamu dan juga merupakan pokok agama dari bapak-bapakmu, dari leluhur-leluhurmu. Padahal aku datang ke sini adalah untuk menghancurkan rumah tersebut. Masa yang ada di benakmu hanya unta-unta? Ya, ini kata Abrahah kepada Abdul Muthalib, alangkah tidak berharganya Anda. Saya datang jauh-jauh ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Saya kira Anda datang agar saya untuk melobi agar saya tidak menghancurkan Ka'bah, tapi Anda cuma datang ke sini untuk minta unta. Maka Abdul Muthalib jawabannya santai saja. Ya, ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Wahai Abrahah, wahai paduka, saya ini adalah pemilik unta. Maka saya datang untuk meminta unta-unta tersebut. Adapun rumah itu, rumah yang akan kau hancurkan, itu ada pemiliknya. Ada Rabb yang akan menjaganya. Kenapa harus saya yang berpikir? Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Saya ini cuma pemilik unta, wahai Abrahah. Wajar kalau yang saya pikirkan unta. Adapun Baitullah, ya sudah ada Allah Subhanahu wa taala
yang akan menjaganya. Masya Allah, ternyata itu yang terjadi ya, bahwa Abdul Muthalib bukannya tidak memikirkan Ka'bah ya, Ka'bah itu sudah ada yang menjaga ya, sudah yang dia pikirkan, tinggal apa yang menjadi urusannya, yaitu apa, onta-onta yang dia miliki ya. Maka kemudian inilah dia muncul kesombongan pada sosok Abraha. Qala ma kana la yamtani minni ya, kemudian tidak ada seorang pun yang bisa mencegahku untuk menghancurkan rumah tersebut, ini menghancurkan Baitullah. Qala anta wa dzaka ya, walaja'at Quraisyun ilal jibal wa jalasat tanduru ma yasna'u Abraha. Maka kemudian kata Abdul Muthalib, anta wa dzak, silahkan kau lakukan apa yang kau inginkan. Maka kemudian orang-orang Quraisy pun mereka mencari pelindungan ya di gunung-gunung. Fajalasat tanduru ma yasna'u Abraha. Kemudian mereka pun duduk di atas gunung-gunung tersebut menanti apa yang akan dilakukan oleh Abraha. Wa adda Abraha jaisahu, maka Abraha pun mempersiapkan pasukannya. Wa tahayya lidukhuli Makkah, kemudian mereka pun bersiap-siap untuk memasuki kota Makkah. Falamma wajahu al-fil kana ismuhu Mahmudan ila Makkata Barakah. Dan ketika mereka mulai mengarahkan gajah-gajah tersebut untuk menuju kota Makkah ya, dan di antara gajah tersebut ada yang namanya Mahmud. Ada yang namanya Mahmud, Pak ya. Mahmud itu nama gajah yang paling besar. Gajah Abraha yang paling besar namanya Mahmud ya. Apakah ada hubungannya dengan mamut? Mamut itu apa? Gajah purba yang besar sekali ya. Tinggal apa? Tinggal kerangka-kerangkanya yang tersisa. Ya. Dan salah satu dari gajah tersebut adalah Mahmud. Tapi apa yang terjadi? Barakah. Mereka menderum, tidak mau berjalan. Setiap kali dia dibawa ya, dia dibawa untuk menuju Makkah ya, nggak mau dia. Tapi kalau dibawa kepada arah selain kota Makkah, dia bangkit dan berjalan seperti biasa. Wadarabuhu, maka mereka memukul gajah tersebut. Liyaquma fa'aba, agar dia berdiri, tapi dia tidak mau untuk berdiri. Walamma ghayyaru ya wijhatahu qama ya yuharwil. Tapi ketika mereka mengubah arah gajah tersebut, maka dia pun bangkit dan berjalan seperti biasa. Ya, jadi gajah pun tidak mau untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, tidak mau menodai kehormatan Ka'bah. Ini gajah, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak punya akal. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak menghormati Ka'bah ya, dan dia mengaku sebagai muslim, maka sesungguhnya dalam hal ini ya, dia tidak lebih mulia daripada gajah. Ya, misalnya ya Allah taala alam ya, belum ada aja alhamdulillah ya. Misalnya bikin video TikTok depan Ka'bah misalnya. Ini jelas orang-orang yang tidak punya etika, tidak punya penghormatan kepada Ka'bah misalnya. Ya. Maka gajah sendiri dia tidak mau untuk menodai kehormatan Ka'bah. Setiap kali dia dibawa untuk menuju Ka'bah, dia diam. Tapi ketika dibawa ke arah yang lain, dia pun berjalan seperti biasa. Tsumma arsalallahu alaihim tayran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan kepada mereka sekelompok burung, tayran. Pertanyaannya, apa nama burung yang dikirimkan oleh Allah? Ababil ya. Ini sebuah kekeliruan. Ababil bukan nama burung. Ababil artinya yang datang berduyun-duyun. Ya, yang datang berduyun-duyun. Toiron ababil. Artinya burung yang datang berduyun-duyun. Coba lihat terjemahan Al-Qur'an. Ababil bukan nama burung. Enggak ada nama burung ababil. Ya. Jadi wallahu taala alam ya, burungnya tidak disebutkan nama burungnya seperti apa ya. Akan tetapi dijelaskan dalam sebagian riwayat bahwa burung tersebut, masing-masing burung membawa 3 batu. 1 ditaruh di paruhnya, kemudian 2 ditaruh di kakinya. Maka tidak ada orang yang terkena batu tersebut melainkan dia akan mati. Ya, tahmilu ahjaron,
burung tersebut membawa batu-batu, fala tusib ahadan minhum illa ahlakathu, tidak ada seorang pun yang terkena batu tersebut melainkan dia celaka. Ya, dia celaka. Inilah yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah kalian memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rabb kalian kepada pasukan gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka menjadi gagal? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia telah mengirimkan kepada mereka burung yang datang ya secara berduyun-duyun. Tarbihim bihijaratin min sijil, kemudian burung tersebut melempari mereka dengan batu yang terbuat dari api yang sangat panas. Faj'alahum ka'asfim ma'kul, maka ya batu-batu tersebut menyebabkan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, jadi apa? Habis anggota tubuh mereka. Bagaimana sih daun yang dimakan ulat? Maka dia tidak utuh lagi. Seperti itulah jasadnya pasukan Abrahah. Ada yang kehilangan tangannya, ada yang kehilangan kepalanya. Ya, mereka semua celaka karena serangan yang dilakukan oleh burung-burung tersebut. Ya. Adapun Abrahahnya sendiri, ya, dia terluka dalam peristiwa tersebut dan berupaya untuk kabur menuju negeri Son'a atau menuju kota Son'a, ibu kota Yaman. Kemudian dia pun tewas di tengah perjalanan. Ya, jadi semua pasukan 60.000 pasukan tadi diobrak-abrik oleh burung-burung yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa keterkaitan kisah ini dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala hadithatul fil waqa'at fi syahril Muharram al-muwafiq li awakhir ya Februari au awail Mars ya sanah wahid wa sab'in wa khamsumi'ah miladi. Peristiwa pasukan bergajah ini terjadi pada bulan Muharram. Ya, pada bulan Muharram yang bertepatan dengan akhir bulan Februari atau awal bulan Maret tahun 571 Hijriyah. Tahun 571 Hijriyah. Ai qabla miladi Rasul sallallahu alaihi wasallam bihawali syahrin wa nisfin takriban, yaitu dia berjarak dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 1 bulan setengah. Jadi peristiwa serangan pasukan bergajah ini ya ketika dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu di awal bulan Maret atau di akhir bulan Februari tahun 571. Ya, adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir sekitar tanggal 20 April tahun 571 Hijriyah. Ya. Jadi bulan Miladiyah, Masehi. Ya. Hijriyah ya belum hijrah ya, Pak ya. Ya, berarti 53 tahun sebelum hijrah. Tahun 571 Masehi. Ya. Kemudian beberapa faedah dari kisah ini ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di sini dijelaskan oleh beliau dengan panjang lebar. Ya, kita ringkas saja. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa pasukan gajah ini? Ya. Ya. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat orang-orang Quraisy di tengah-tengah bangsa Arab. Jadi memang awalnya Quraisy ini dari sisi nasab mereka sudah memiliki kedudukan. Tapi karena akan ada nabi yang diutus dari kalangan mereka, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka. Ketika itu Abdul Muttalib sebagai pemimpin kota Makkah dan beliau adalah seorang Quraisy, ya.
Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pertolongan Allah kepada mereka. Baitullah di masa kepemimpinan Abdul Muttalib pernah akan dihancurkan oleh Abrahah, ya, panglima negeri Habasyah dari Yaman. Tapi itu semua digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harumlah nama orang-orang Quraisy. Di masa kepemimpinan mereka, Baitullah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, ya, kita bisa melihat bagaimana penghormatan bangsa Arab terhadap Ka'bah. Ya. Bangsa Arab sangat memuliakan Ka'bah. Sampai-sampai seorang dari Banu Kinadah ketika mendengar rencana Abrahah untuk memindahkan tempat hajinya orang-orang Arab, dia pergi jauh ke Yaman. Ya, Banu Kinanah itu tinggal di sekitar Mekah. Dia pergi jauh menuju negeri Yaman. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada Abrahah. Jangan main-main dengan Baitullah. Ya, ini menunjukkan bahwa ya orang-orang Arab ketika itu mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Tapi tragisnya, ya, satu hal yang kontradiktif dengan pengagungan mereka juga meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Jadi di satu sisi mereka sangat menghormati posisi Ka'bah, di sisi lain karena pengaruh kesyirikan yang diwariskan oleh leluhur mereka meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Ya. Tapi hukum asalnya mereka sangat menghormati Ka'bah. Makanya nanti kita akan sampai pada cerita di mana Ka'bah itu dihancurkan. Ketika Nabi SAW berusia 35 tahun, 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, Ka'bah itu dihancurkan oleh orang-orang Quraisy. Ya, untuk apa? Untuk dibangun kembali dengan pondasi yang lebih kuat. Jadi beda tujuannya dengan Abrahah. Kalau Abrahah menghancurkan Ka'bah agar ya gerejanya dikunjungi, tapi kalau orang Quraisy menghancurkan Ka'bah untuk dibangun kembali. Nah, salah satu perkara yang menunjukkan penghormatan mereka kepada Ka'bah, ketika itu hampir tidak ada yang berani menghancurkan Ka'bah. Tapi siapa yang kemudian memulai untuk menghancurkan Ka'bah? Ya, yang pertama kali memulai adalah bapaknya Khalid ibnul Walid, Al-Walid ibnul Mughirah. Jadi memang keluarga pemberani ini, ya. Ya, Khalid ibnul Walid kan nanti jadi panglima perang kaum muslimin. Bapaknya itu yang pertama kali ngancurin Ka'bah untuk dibangun kembali. Ya, ini menunjukkan mereka takut. Ya, takut kenapa-napa kalau menghancurkan Ka'bah. Setelah melihat Al-Walid ibnul Mughirah tidak terjadi sesuatu apapun pada dirinya, barulah orang-orang Quraisy berani untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian di mana yang termasuk juga menunjukkan penghormatan mereka kepada Ka'bah, ketika membangun kembali Ka'bah, mereka tidak menerima uang haram. Ya, uang-uang yang diperoleh dari praktek perdukunan mereka nggak mau. Uang-uang yang diperoleh dari hasil mencuri mereka nggak mau terima. Uang-uang yang diterima yang dihasilkan dari praktek perzinahan mereka tidak mau terima. Menunjukkan apa? Penghormatan yang sangat besar terhadap Ka'bah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ini berkaitan dengan bangsa Arab. Bangsa Arab ketika itu jumlahnya bukannya sedikit, mereka jumlahnya banyak. Tapi tidak kuasa untuk mencegah pasukan Abrahah. Kenapa? Karena tidak adanya persatuan di tengah-tengah mereka. Bangsa Arab itu sebenarnya bangsa yang sangat besar jumlahnya. Dan kemudian mereka ini karena seringnya berperang, mereka punya keahlian berperang yang sangat luar biasa. Cuma masalahnya apa, Pak? Tidak ada figur pemersatu. Sukanya berpecah belah. Maka apakah yang bisa mempersatukan bangsa Arab? Jawabannya adalah Islam. Kita lihat begitu Islam datang, ya, bangsa Arab yang dahulunya saling cakar-cakaran, yang saling memerangi, mereka bersatu. Aus dan Khazraj saja, dua suku besar dari kalangan Ansor, ini dulunya saling berperang, Pak.
tapi disatukan oleh Nabi SAW, dipersaudarakan oleh Nabi SAW, sehingga menjadi kekuatan yang kuat. Sehingga ketika mereka dipersatukan oleh Islam, tidak lama pasca wafatnya Nabi SAW, Romawi dan Persia dengan begitu mudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bangsa Arab yang dahulunya tidak dipandang sama sekali, ya ternyata menjadi kekuatan besar yang bisa meruntuhkan imperium Persia dan Romawi. Maka persatuan itu penting, ya, persatuan itu penting. Kaum muslimin itu hendaknya bersatu, jangan berpecah belah. Ada perkara-perkara yang hendaknya kita tolerir, masalah-masalah khilafiyah, ya, jangan kemudian menjadi sebab perpecahan. Kadang kaum muslimin itu mudah sekali untuk dipecah belah karena masalah-masalah sepele, masalah-masalah yang tidak penting, ya, mereka dipecah belah. Maka ini pelajaran bagi kita. Kalau kaum muslimin ingin kuat, mereka harus bersatu padu. Mereka harus bersatu padu. Ya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, ini diambil dari sikapnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah Baitullah. Dia mengatakan apa? Rumah ini ada yang menjaga. Ya, rumah ini ada yang menjaga. Maka kita pun sebagai seorang muslim, ya, itu Abdul Muttalib musyrik ketika itu. Abdul Muttalib musyrik, tapi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Maka apalagi harusnya kita. Ya, urusan-urusan kita hendaknya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah mencari rezeki, ya, kita berupaya sebaik-baiknya, tapi hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal kita. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama turzaqut thair, yaghdu himasan wa yaruddu, ya, bitana." Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Umar bin Khattab, apabila kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka pastilah Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana seekor burung yang dia terbang keluar dari sarangnya dalam keadaan temboloknya kosong, kemudian wayaruhu bitana, dia pulang ke sangkarnya dalam keadaan perutnya penuh berisi makanan. Jadi usaha kita diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian yang kelima, ya, apa yang diucapkan oleh Abdul Muttalib bahwa Ka'bah itu memiliki Rob yang akan menjaga, ini merupakan peringatan bagi kita semua. Ya, jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang tercela di sekitar Baitullah Al-Haram. Ya, di sekitar Baitullah Al-Haram. Karena akan ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan nanti kalau kita melakukan hal-hal yang tercela, kita akan disingkirkan nanti. Ya, disingkirkan dari Baitullah Al-Haram. Satu masalah yang sering kita lihat, ya, banyak di antara kaum muslimin misalnya ketika mereka menanti waktu iqamatis shalah, mereka datang ke Baitullah di hadapan Ka'bah, kemudian menanti waktu salat, bukannya sibuk berdoa, sibuk dengan mengisi dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, tapi mereka sibuk membuka HP mereka, ya, nonton reels, bukan selfie Pak, nonton reel itu yang di medsos itu, ya, atau nonton TikTok, ya, lihat orang joget-joget. Kadangkala soundnya itu tidak di mute. Jadi Masya Allah, Masjidil Haram tapi ada musik-musik TikTok di sana. Nah, ini kita khawatir, ya, kalau seseorang tidak menjaga kehormatan Ka'bah, dia akan disingkirkan dari sana. Ya, mungkin dalam bentuk apa? Dia tidak bisa lagi kembali ke sana, ya, atau dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah. Ya, banyak orang yang berangkat ke sana, Pak, tapi tidak tergerak untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Sibuknya apa? Ya, kalau ibu-ibu sibuknya belanja. Ya, lebih suka tawaf di pasar-pasar, di pusat-pusat perbelanjaan. Padahal sudah mengeluarkan biaya yang luar biasa, ya, untuk melakukan ibadah. Nggak murah loh. Ya, umrah itu bagi sebagian orang tidak murah. Jadi sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan kalau tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya.
terakhir saya berangkat umroh Pak, ini berbagi pengalaman. Jamaah Indonesia itu diteriakin Pak. Waktu jalan-jalan ke Taif, ada sebagian orang Arab Saudi itu yang teriak kepada orang Indonesia. Taif itu kota wisata. Ya, perjalanan 2 sampai 3 jam dari kota Makkah. Jadi orang kalau ingin berangkat ke Taif, dia paling tidak meninggalkan 2 sholat. Ya, sholat duhur sama sholat asar. Kembalinya itu menjelang maghrib kalau kita tur ke Taif. Waktu itu ada orang Arab, ya orang Taif itu teriak kepada jamaah Indonesia. Indonesiun, ya Indonesia, ya ayuhal Indonesiin, ya antum majanin, kata dia. Kalian ini orang-orang gila. Tapi jangan tersinggung Pak, itu mereka biasa nyebut majnun, itu artinya berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya, ya. Bukan gila. Kowe wong edan, itu enggak, ya beda rasanya. Bukan mengatakan kita itu gila, enggak. Artinya Anda telah melakukan sesuatu yang kurang baik, ya. Gimana dia bilang? Tadfa fulus katsir. Kalian keluarkan uang banyak, tapi kerja kalian cuma di jalan-jalan kata Taif, malah jalan-jalan ke Taif. Bukankah lebih baik bagi kalian untuk sholat di Baitullah Al-Haram, baca Quran di sana, tawaf? Sayang, eman, ya. Waktu itu saya di bus, ya, yang cerita ini mutawif kami, anak Jamiah Islamiyah. Cerita dia begitu, ya. Ada benarnya saya bilang, ya. Cuma walaupun cara menegurnya keliru, ya. Masa kita dipanggil orang gila, kan? Bukan begitu dakwahnya Rasulullah. Tapi apa yang dia sampaikan itu benar. Kadang-kadang banyak di antara biro-biro umroh yang ingin berbeda dengan yang lain, akhirnya bikin program ini, program itu. Ya, tujuan utama kita ke sana itu ibadah. Memperbanyak tawaf di Baitullah, ya, banyak-banyak zikir. Kita selama ini sudah lalai dengan dunia, banyak aktivitas duniawi. Ya sudahlah, di sana jauh-jauh ke sana ya kita perbanyak ibadah, ya. Nah, mudah-mudahan ini membawa kesadaran ya bagi siapapun yang umroh dan juga mengurusi ibadah umroh. Kita punya amanah untuk mengarahkan para jamaah agar mereka bisa maksimal beribadah kepada Allah. Jadi pulang dari umroh itu kerasa. Ya, gimana rasanya ibadah umroh? Iya, kita jalan-jalan ke Taif, ya. Bukan ibadah itu, ya. Nah, ini satu masukan bagi kita, ya. Kemudian juga ya. Di antara faedah dari kisahnya pasukan gajah, pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ka'bah ini melahirkan kemantapan iman bagi siapapun yang membela agama Allah, bahwa pertolongan Allah itu pastilah akan datang. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Baitullah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang membela agama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian, mengokohkan kedudukan kalian. Maka jangan khawatir bagi kita yang berperan dalam membela dakwah, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala, berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan, ya, kemudian membela agama Islam. Ya, ketika ada yang melecehkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Dengan catatan itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan, bukan untuk meninggikan diri kita, bukan untuk membanggakan diri kita, bukan, tapi benar-benar untuk membela agama Allah. Maka pastilah Allah akan memberikan pertolongan. Ya, baik. Kemudian penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini yang ketujuh, ya. Bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ka'bah ini menunjukkan keistimewaan Ka'bah, di mana dari tempat yang sama akan lahir seorang nabi akhir zaman. Jadi memang dijaga Ka'bah tersebut pas di masa akan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk menunjukkan keistimewaan nabi yang akan lahir dari apa? Dari dekat Ka'bah, ya. Baik, ini mungkin faedah-faedah, ada pun faedah lainnya sama insyaallah, ya. Ini mungkin faedah-faedah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa pasukan gajah.